Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puja-puji mari kita haturkan, kita panjatkan kedat yang maha suci Rabbul Izzati Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban untuk selalu menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Apapun profesinya, kewajiban ilmu itu tidak pernah berhenti minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak buayan sampai liang lahat. Selama kita belum dikubur, jasad kita belum masuk ke liang lahat, kewajiban itu tetap melekat. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu insya Allah orang akan menjadi tahu, jalan menjadi terang benderang untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita selalu membaca Al-Quran, Quran itu akan menjadi nur bagi kolbu setiap manusia. Di mana manusia itu ada dohirnya, ada batinnya. Jismaniyun wa ruhaniyun. Manusia itu ada yang bentuk dohir, badan ini yang terlihat, yang nampak. Ada juga ruhaniyun, ada ruh atau batin yang dikendalikan oleh kolbu. Kolbu itu mengendalikan seluruh amaliyah yang dohir dan yang batin. Mengendalikan nafsu, mengendalikan jiwa, mengendalikan raga, itu intinya di dalam kolbu. Ala inna fil jasadi mudghah, ida saluhat saluhal jasad, wa ida fasadat fasadal jasad. Ingat bahwa di dalam diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah. Ketika darah itu bagus, ketika bagus maka amal dohirnya juga bagus. Tapi ketika di dalamnya itu rusak, maka amaliyah yang lainnya akan rusak. Perbuatan amal yang lainnya akan rusak. Ala wahiyya al-qalbu, dan itu adalah hati. Setiap pribadi manusia perlu dicas. Salat yang 5 waktu itu ngecas dirinya. Handphone kalau tidak dicas tentu baterainya terus berkurang, bahkan bisa mati. Mobil juga selalu dipakai, akinya lama-lama akan menjadi mati. Anu jelas terlihat oleh diri kita kalau handphone dicas itu bertambah lagi isinya, dayanya. Maka ketika dayanya full, terpenuhi, bisa dipakai main game, bisa dipakai telepon, bisa dipakai buka WA, bisa dipakai buka medsos, buka data atau YouTube atau yang lain-lainnya. Karena
baterainya full, baterainya penuh. Tapi kalau baterainya lemah, maka otomatis kalau baterainya lemah dipakai buka aplikasi yang lain pun tidak sanggup. Laptop juga sama. Kalau baterainya lemah, dicas, sebentar lagi habis lagi dan tidak bisa membuka aplikasi yang lainnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, manusia juga perlu dicas. Kolbu manusia itu perlu dicas, perlu diisi dengan ngaji Quran, dengan dikir, bangun di waktu malam, sholat tahajud, bangun di waktu subuh, sholat 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan Ronaldo gajinya berapa triliun kan satu tahunnya itu. Yang kalau orang mengkalkulasi satu detiknya itu gaji Ronaldo itu lebih daripada 257.000. 157.000 sadetikna. Berarti kan lamun 2 detik sudah menjadi 300 kan itu. 300.000 2 detik gajihna. Sekian 1 tahun itu sekian triliun. Itu gajinya Ronaldo besar kelihatannya. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, bagi orang yang beriman, bagi kaum muslimin yang wal muslimat, itu yang didapatkan oleh Ronaldo itu kecil. Kenapa? Karena kaum muslimin wal muslimat mah boga 2 rakaat. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Boga 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya kalau memang akhiratnya sudah terlihat, nggak akan ada 2 rakaat itu. Kalau akhiratnya sudah dianggap bahwa itu adalah dongeng, ya nggak akan ada 2 rakaat itu. Padahal kita sudah punya yang lebih bagus, yang lebih luar biasa, dunia dan seisinya di dalam genggaman orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi ditambah sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat lihibdil baul, sholat likiramatil walidain untuk orang tua, sholat birrul walidain banyak. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau itu terisi, baterainya terisi, maka bisa dipakai kolbunya bersinar. Sebab bagaimana bisa kolbu bersinar kalau tidak pernah dicas, kalau tidak pernah diisi dengan ngaji Quran, dengan taklim, dengan duduk di mujalasatil ilmi. Bisa terbayang kolbu yang tidak terisi, kolbu yang tidak terbersihkan akan menjadi gelap gulita dan menjadi kotor. Kalau kolbunya sudah kotor, dikasih kebenaran apapun akan menolak. Kolbunya sudah kotor, dikasih yang benar itu malah menyalahkan. Pasti akan menentang, pasti akan melawan kalau kolbunya sudah tidak bersinar. Jadi dikasih tahu yang benar teh nggak mau, menentang, menyalahkan. Kalau kolbunya kotor, tapi kalau kolbunya itu bersih, ada salah dikasih tahu, dia pasti menerima. Kalau kolbunya bersih, jadi tidak sedikit kalau di situ mudah tersinggung, mudah mudah marah, mudah menyalahkan orang. Kalau kolbunya sudah tidak bersih, kolbunya sudah tidak bening, pasti menerima kebenaran itu akan merasa tersinggung. Kalau sudah terbiasa salah, menganggap benar. Sehingga kalau ada yang membenarkan teh, merasa sudah paling benar begitu. Tidak muncul empati, tidak muncul rasa bahwa yang dilakukan itu salah, tidak akan muncul kalau kolbunya itu sudah kotor.
Maka dengan demikian baca Quran, zikrullah itu penting untuk menerangi kolbu. Kalau kolbunya sudah terang, jadi orang tua contoh untuk anak-anak. Jadi orang tua memberikan teladan bagi anak-anak. Sebab anak-anak kita itu tergantung orang tuanya. Orang tua nyontohan sholat, budak ikut sholat. Coba anak kecil kan bisa kelihatan ikut sholat bareng dengan orang tuanya. Orang tua baca Quran, anak kecil juga bisa baca Quran. Jadi menerapkan kebiasaan yang baik, menerapkan kebiasaan yang benar tentu diawali dari kolbu yang bening. Kalau kolbu yang bening, kolbu yang baik, maka menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ngaji itu, taklim itu kewajiban minal mahdi ilal lahdi, tidak pernah terhenti. Maka dengan demikian, karena manusia itu ada jismaniyun wa ruhaniyun, ada jasad, ada ruhani, maka dua-duanya itu, jasmani dan ruhani, memiliki tugas masing-masing. Tugasnya adalah ibadah. Tiada lain, tugasnya adalah ibadah. Dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah tugas kita. Diciptakan manusia, diberikan ruh, diberikan nyawa, tugasnya untuk beribadah. Tidak ada tugas yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu dhahirah, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirrul Asrar, al-ibadatu dhahirah ya al-umuru al-muta'alliqatu bil jasadi wal lisani kas-shalawati waz zakati wasiyami wal haji wa kulli amalin yarahun nas. Wal ibadatul batinah ya al-muta'alliqatu bil qalbi wan nafsi kan niyatil khalisah wal khusyu' wat tawakkal was-sabri wal mahabbah wasyukru lillahi azza wa jalla. Kama annal badana yahtaju ila ghadain, kadzalikal qalbu yahtaju ila ghadain. Ghadail badan al-amalu dhahirah wa ghadail qalbi al-amalul batin. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia memiliki dua tugas amaliyah ibadah. Dagang, kerja, ibadah sholat, itu adalah ibadah. Di mana ibadah yang dilakukan itu tentu dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Badan kita ini adalah jismani, yang terlihat, yang dohir, yang nampak. Maka punya tugas ibadah. Yang dohir itu, badan itu, apa tugas ibadahnya? Al-ibadah al-dohirah, ibadah yang dohir, ibadah yang fisik, yang nampak ini, hiya al-umuru al-muta'alliqatu bil jasadi, adalah setiap perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, baik lisan maupun fisik, perbuatan itu al-muta'alliqatu bil jasadi, yang berkaitan, yang bertalian dengan jasad. Jasad sakujur itu timimiti rambut, ejeng kutuna, nepikeun kana kaki, nepikeun kana kuku, jeung kekeongeunana. Itu teh jasad. Itu teh jasad, al-muta'alliqatu bil jasad. Jadi ibadah jasad itu ibadah yang dilakukan oleh fisik ini. Satu, ibadah jasad. Jasad dipakai sholat, itu ibadah. Kan gerakan. Ruku itu ibadah. Berdiri ibadah. Al-muta'alliqatu bil jasad. Yang kedua, wal lisan. Ibadah dohir itu juga termasuk lisan. Lisan kita mengucapkan dzikrullah, la ilaha illallah, misalkan subhanallah, misalkan alhamdulillah, misalkan itu teh ibadah dohir. Ibadah dohir.
Yang nampak, yang terlihat berarti fisiknya ibadah, lisanna oge ibadah. Di dia contohnya kas sholawati, seperti melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Oh, ternyata ibadah sholat yang 5 waktu itu adalah ibadah amaliyah yang dohir. Yang dohir ini, yang fisik ini. Memerlukan ibadah, perlu ibadah. Seperti sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah ibadah yang dohir. Kalau yang dohirnya dilakukan, kalau yang 5 waktunya dilakukan, maka itu termasuk sudah melaksanakan tugas badannya, tugas fisiknya. Maka kalau Bapak Ibu itu misalkan pengen makan, aduh hoyong dahar yeuh, hoyong tuang yeuh, tapi henteu tuang-tuang, maka berarti fisiknya tidak terisi oleh makanan. Tentu akan fisik itu akan menjadi lemah. Ya, akan menjadi lemah, itu bisa dipakai gawe, sebab tidak terisi dengan makanan itu. Artinya tugasnya belum selesai, artinya belum terpenuhi fisiknya dengan kebutuhannya. Sholat yang 5 waktu itu adalah kebutuhan. Kebutuhan yang bentuknya dohir. Artinya kalau sudah menjadi kebutuhan, tentu kalau belum melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, kebutuhannya belum terpenuhi. Kalau perut belum terpenuhi dengan makanan, anak-anak belum terpenuhi gizinya, bisa jadi perutnya besar tapi badannya kecil. Belum terpenuhi kebutuhan fisiknya. Sholat yang 5 waktu, tugas badan, tugas dohir badan. Maka dengan demikian, hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sesekali menyepelekan sholat yang 5 waktu, karena itu adalah kebutuhan yang dohir. Yang namanya kebutuhan, kalau tidak tercukupi, pasti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah. Masalah untuk dirinya, apalagi kelak di akhirat. Akan ada masalah. Mobil sudah mestinya diservis, sudah mestinya ganti oli, dibiarkan, maka menjadi rusak. Motor mesinnya jadi rusak, mobil mesinnya jadi rusak, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Mestinya diservis, mestinya dicas, diisi, diganti, ini tidak, maka akan menjadi bahaya. Begitu juga sholat yang 5 waktu itu bagian daripada ngecas diri. Kalau dirinya tidak dicas seperti tadi, ya tidak pernah diganti olinya, tidak pernah diservis mobilnya, kendaraannya, maka akan rusak. Termasuk diri ini, kalau diri ini punya kebutuhan dengan sholat yang 5 waktu, tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka diri ini, jasad ini akan menjadi rusak. Dengan sendirinya, nerima kebenaran juga susah, dibenarkan ku batur juga tidak mau, merasa benar serangan. Yaitulah menjadi syaiton, akan menjadi setan. Sholat 5 waktu ngabersihan karena dosa antara satu dengan sholat yang lainnya. Lohor ke asar boga dosa, boga kotoran, diganti ke sholat asar. Sholat asar teh ngabersihan dosa tina antara duhur ke asar. Seperti tadi ganti oli. Rusak lamun henteu dieusi ku sholat. Kalau penuh dengan noda, penuh dengan kotoran, tidak pernah dibersihkan, jangankan terang kalbunya, keur dirina sorangan bae oge poekeun. Keur dirina sorangan oge tidak pernah ada cahaya. Bagaimana bisa memberikan cahaya kepada orang lain?
Tukas sholawati. Itu teh amal yang dohir. Artinya amal yang dohir itu amal yang nampak, amal yang terlihat. Tangan ngaluarkeun sodako, katingali oh eta sodako. Dakan tergantung niat ari hate nama. Jalma salat katingali salatna nu 5 waktu gerakanana. Komo berjamaah. Katingali itu amal yang dohir, amal yang nampak. Wa zakati seperti zakat, wasiami puasa, sebentar lagi puasa bulan Februari, bulan Ramadan puasa mah, tapi bertepatan dengan Februari. Wal haji dan haji itu adalah amal-amal yang dohir, yang menyangkut fisik, yang menyangkut al-muta'alliqat bil jasadi wal lisan. Jadi jasad kita, lisan kita punya tugas yang dohir, tugas yang nampak dari Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji. Wa kullu amalin yarahu annasu wa yashhadunahu. Tegasna seluruh amal, seluruh perbuatan yang terlihat oleh manusia dan manusia menyaksikannya. Itu amal yang dohir. Gerakan, ngabersihan solokan, itu katingali amal dohir. Sodako, ngaluarkeun liwetna, ngaluarkeun artosna, itu amal dohir. Bahkan ditulis dina buku, bahkan ditingali dina laporan, itu teh amal yang dohir. Da itu mah amal yang dohir, hate mah jeung Allah. Nu kadua, karena dina kitab naruhaniyun, jismaniyun, waruhaniyun, yang kedua ada yang disebut dengan amal batin. Yang dimaksud amal batin hiya al-muta'alliqatu bil qalbi wan nafsi. Bahwa al-amaliyah batin hiya al-muta'alliqatu bil qalbi wan nafsi. Amaliyah batin itu adalah amal perbuatan, pekerjaan al-muta'alliqatu yang menyangkut bil qalbi di dalam urusan hati, wan nafsi dan di dalam jiwa. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, secara dohir amal batin itu tidak terlihat. Sebab itu adanya di dalam kolbu. Kemarin Ustadz Iwan menyampaikan kolbu itu yang mana? Ternyata bukan yang disebut kolbu itu, bukan yang hati ini, yang terlihat ini, bukan. Kolbu itu bukan yang nampak terlihat itu, bukan. Tetapi kolbu itu dimensinya batin abstrak. Amal yang berkaitan dengan kolbu, wan nafsi dan jiwa. Seperti apa? Kan niyatil khalisah, seperti niat yang tulus. Bapak Ibu mau melaksanakan amal yang dohir tadi, niat sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu tugasnya tugas jasad. Tetapi di situ ada tugas batin. Sebelum sholat ada tugas batin. Jadi dalam ibadah yang dohir tadi melekat ibadah yang batin pula. Seperti kan niyatil khalisah, seperti niat yang tulus di dalam sholat. Bapak Ibu sholat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu tugasnya amal dohir. Ada amal batinnya apa? Niat. Niatnya di mana? Di dalam kolbu. Jadi dalam ibadah-ibadah itu salah satunya ternyata niat itu mengawali ibadah yang dohir. Sholat diawali niat, wudu diawali dengan niat, baca Quran diawali dengan niat pakai bismillah tadi, sedekah diawali dengan niat, gerakan bersama diawali dengan niat, ngabenerkeun solokan diawali dengan niat,
ngabangun jalan diawali dengan niat mah ayana dina hate. Niat perlu membarengi ibadah yang dohir tadi, dan niat bagian dalam fikihnya itu, niat itu termasuk bagian dari perkara atau urutan pertama dalam setiap amal yang dohir. Wudu niat, dina kolbu, nawaitul wudu'a lirrafil hadasil asgori listibahati sholati fardulillahi ta'ala, itu niat dina kolbu. Pas ketika ngusapkan awali juz'in, mimiti perkara yang ada di dalam juz wudu itu. Kalau di dalam sholat, ketika ngucapkan Allahu Akbar sebab kalimat takbiratul ihram itu awal mulai ibadah sholat. Disitulah niat berperan. Nah, kan niyati al-khalisah. Wal khusyuk, termasuk khusyuk. Sebelumnya Ustadz Dr. Dadan membahas ini. Termasuk khusyuk. Khusyuk itu juga adalah amaliyah kolbu. Amaliyah batin. Jadi ternyata batin ini, kolbu ini memiliki tugas khusyuk. Walau orang berbicara berkaitan dengan khusyuk itu ya itu susah juga. Kan niatil khalisah, niat untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam niat khalisah tadi, khusyuk tadi, kalau di awalnya sudah niat al khalisah, niat yang bagus, maka niat yang bagus itu akan membersihkan penyakit-penyakit seperti riya, hasud, sombong, itu menghilangkan itu. Jadi peranan niat di dalam ibadah kolbu ada konsekuensi yang linier terhadap amaliyah yang dohir yang tadi. Orang sholat ada niatnya yang bersih, yang tulus. Kalau niat yang bersih, yang tulus, maka akan menghilangkan riya, akan menghilangkan hasud, akan menghilangkan sombong. Alhamdulillah saya mah tadi bisa bangun di waktu malam, cepret, asupkeun di-upload dina status. Katingali ku batur tahajud si ece eta euy. Da niat nah hayang katingali tahajud disebut ku batur tahajud, maka leungit amal ibadahna. Sebab niatnya tidak ikhlas. Sebab niat yang ikhlas itu pasti bakal mersian tina riya, tina ujub. Aya deui ujub, ari ujub mah henteu ari di-upload mah tapi boga rasa diri, alhamdulillah sekarang mah bisa tahajud. Ujub lamun teu ku urang mah ieu teh da moal mau jadi misalkan gitu. Boga rasa diri bangga ku amal. Sehingga lamun eueuh urang mah si eta teh da misalna gitu, boga amal. Dina hate aya ujub. Henteu diomongkeun maka batur, henteu diupload mah dina status. Tidak diupload perbuatan eta teh. Tapi boga rasa yen eta teh lamun eueuh urang mah misalna tah eta teh ujub sarua ngaleungitkeun kana amal engke di akhirat bakal leungit eta amal. Aya kaitanana antara amal yang dohir dengan amal yang batin. Dohirna kudu dibenerkeun, batinna ge sarua kudu dibenerkeun. Ieu mah dohirna diantep, batinna oge diantep, maka wajar lamun dibenerkeun teh nyalahkeun kanu ngabenerkeun. Maka wajar lamun loba kasinggung. Sebab cicingna di tengah-tengah teu jelas begitu. Mata lamun ayeuna cicing di tengah, di jalan oge kan katabrak. Di jalan oge katabrak. Coba lamun jelas mah cicing di sisi kanan, sisi kiri jelas bakal aman. Nah, kan niyatil khalisah wal khusyuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khusyuk ini perbuatan kolbu. Jadi kalau ibadah yang dohirnya seperti sholat tadi, kita menghadap Allah,
menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat, dohir kita, ibadah dohirnya menghadap kiblat. Kolbunya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbu nama lain karena benda batu, tapi kolbu nama ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amaliyah kolbu. Maka dohirnya menghadap yang dohir, batinnya menghadap yang maha batin. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita mah sholat teh hatena teh malaweng gitu, malaweng. Bahkan keur sholat teh beres kan nyeun pola hiji monek ngaput kan gitu. Nu leungit kapanggih kan gitu. Keur sholat teh. Memang kalau ya minimal husu itu inget dina sholat teh urang teh keur sholat. Da penuh dengan kesadaran. Kalau Rasulullah mah pas Allahu Akbar teh langsung yang terlihat itu surga neraka begitu. Kolbunya ya sudah tidak, dan Rasulullah mah tidak pernah tidur, yang tidur itu matanya, tapi kolbunya tidak pernah tidur. Nah, selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah kan lupa dikir kolbi, dikir sirrinya, dikir kolbunya, dikir lisan osok pada sholat. Terus ngaji Quran, dikir lisan, tapi dikir kolbunya selalu tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya, itu kadang-kadang lupa. Jadi teu aya perbuatan amaliyah yang dohir tadi tanpa ada kaitannya dengan yang batin, pasti ada kaitannya. Wa tawakal. Tawakal juga termasuk ibadah batin. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usaha, ya Allah, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kemudahan rezeki, Allah yang memberi kemudahan usaha, Allah yang memberi sehat. Ya Allah, oleh karena itu saya berserah diri kepadamu, menghaturkan segala sesuatu untukmu, mangga Gusti nyanggakeun tawakal bari aya ikhtiar. Usaha nuju aya maksud, nuju aya kabutuh, usaha ikhtiar terus sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nitipkeun diri, ngagantungkeun diri ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tawakal. Lamun ayeuna sudah tidak ada tawakalna, maka usahana segala rupana tentu tidak berdasarkan pertimbangan akal dan pertimbangan ibadah. Nu haram digabret, nu halal tos puguh deui, nu haram ge jadi teu karasa haram, jadi halam begitu, jika halal padahal haram. Itu sabab geus teu aya tawakalna. Kalau sudah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ada, maka boleh jadi pertolongan Allah terkait dengan amal yang dilakukan pun akan menjadi hilang. Tawakal. Tawakal perbuatan kolbu, bukan perbuatan amaliyah yang dohir. Wasobri dan sobar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata sobar itu adalah perbuatan kolbu juga. Bukan perbuatan yang dohir. Sobar. Jadi kolbu amaliyah batin, khusu amaliyah batin, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus. Khusu itu bisa jadi fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah amaliyah yang batin. Wasobri dan sobar. Sobar itu hadirin jamaah rahimakumullah, di awal, di tengah, di akhir adalah sobar. Sobar itu tidak ada batasnya. Awas ya, kesabaran saya bisa jadi habis. Nah itu berarti ente sabar. Awas ya, tong lilateuingnya, kesabaran saya nanti menjadi hilang. Itu berarti tidak sabar. Dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, sabar itu akan menuntun seseorang kepada kemurnian keikhlasan di dalam amal ibadah. Di awal sabar dalam melaksanakan ibadah, maksakeun diri untuk bisa bangun ngalaksanakeun ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina perjalananana
sarua ada penuh dengan kesabaran, mendidik anak penuh dengan kesabaran, teu eureun, teu geutas hareupateun. Terus aja berupaya, terus aja berikhtiar. Itu sabar. Di akhir juga tetap aja melakukan kesabaran. Sebab sabar di awal, sabar di tengah, sabar di akhir itu akan melahirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Akan insya Allah akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan, sabar, ikhtiar, tidak pernah ngarasula, tawakalnya tetap, ibadah oge tetap, salatna teu pernah tinggalin, ngaji Qur'anna terus istiqomah di dalam itu, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang dengan sabar. Wal mahabbah dan cinta. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah. Ini juga bagian daripada amaliyah yang dohir. Amaliyah yang batin. Nah, amaliyah yang batin. Apa itu mahabbah? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kekasih kalau dipanggil oleh kekasihnya pasti dia akan datang. Allah kekasih dipanggil adzan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau dia itu kekasih dia tidak datang? Nah, dulu punya apa namanya? Bapak Ibu sebelum menikah itu dipanggil oleh kekasihnya pasti dia datang. Dengan orang yang dicintainya pasti dia datang. Lalu bagaimana kalau itu Allah sebagai kekasih dipanggil oleh Allah itu tidak datang? Berarti Allahnya bukan kekasih. Padahal cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul tidak boleh dilebihi oleh cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi yang lain cintanya adalah yang kedua. Cinta yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Kalau Allah adalah kekasihnya, maka kalau Allah kekasihnya, tentu ketika Allah memanggil kita, pasti kita akan datang untuk menemuinya, untuk mendatanginya, untuk bisa dijemputnya. Itu kekasih. Jadi bagaimana mungkin kalau kekasih itu dipanggil tidak datang menghadapi kekasihnya. Nah, maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, mahabbah cinta ini adalah perbuatan kolbu, amal ibadah kolbu. Jadi kolbu ge boga amal, boga tugas. Yang batin juga punya amal, punya tugas. Yang berkaitan dengan kolbu, ikhlas, khusyuk, tawakal, sobar, mahabbah. Kemudian wasyukru lillahi ajalla wa jalla, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amaliyah yang batin, amaliyah yang batin. Syukur salah satu bagian daripada amaliyah batin. Dengan demikian Bapak Ibu kalau punya tugas, kalau punya harta, kalau punya rejeki, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya sedekah, qalbunya ya Allah terima kasih, mengucapkan menghaturkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur. Fisiknya mengeluarkan hartanya, fisiknya dipakai sholat. Sholat penuh dengan rasa syukur. Ya Allah abdi sholat. Sholat yang 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, ya Allah kunon, abu kunon, kita harus selalu sholat, ya Allah, sholatnya sebagai syukur saja kepada Allah. Betapa nikmat yang telah Allah berikan itu banyak. Nikmat yang dohir, nikmat yang batin, rezeki yang diberikan oleh Allah, itu banyak disyukuri. Syukur dalam sholatnya ada syukur, sholatnya lama, sholatnya khusyuk, itu karena di dalamnya ada syukur. Maka ibadah yang dohir dibarengan dengan khusyuk, ibadah yang dohir dibarengan dengan tawakal, ibadah yang dohir dibarengan dengan sobar, ibadah yang dohir dibarengan dengan mahabbah, sholat terus. Ini mah bukti cinta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dohir tadi dibarengan dengan ibadah yang batin. Maka sholatnya penuh dengan ikhlas, sholatnya penuh dengan khusyuk, sholatnya penuh dengan ketawakalan, sholatnya penuh dengan kesabaran,
Salatnya penuh dengan mahabbah, salatnya penuh dengan kesyukuran. Jadi fisiknya salat, kalbunya ada rasa syukur di dalam salat. Jadi kenapa kamu teh melakukan salat terus? Syukur we ka Gusti Allah. Kenapa kamu teh tahajud terus? Ini mah bukti cinta saja kepada Allah. Jadi ibadah dohir di dalamnya ada ibadah batin. Contoh ibadah dohirnya mengeluarkan zakat. Di dalam zakatnya lillahi ta'ala saja. Di dalam zakatnya ini mah saja syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zakatnya ini bagian daripada kesabaran diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Itu. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ada ibadah dohir, ibadah batin seiring berjalan, seiring berbarengan, tidak boleh terpisah-pisah. Maka dengan demikian hubungan antara ibadah dohir dan batin, kama anal badana yahtaju ila godain, kadalikal qalbu yahtaju ila godain. Sebagaimana fisik ini butuh makan pagi, sarapan pagi, maka kadalikal qalbu yahtaju ila godain, qalbu juga, batin kita butuh terhadap makan. Jadi ada makanan dohir, ada makanan batin. Godaul badani al amalu ad-dohiroh, amal yang batin, makanan badan yang dohir ini adalah amal yang dohir, makanannya. Wa godaul qalbi al amalul batin, dan makanan kolbu itu adalah amaliyah yang batin. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, dohir perlu makan, kolbu juga perlu makan. Dohir perlu minum, kolbu juga perlu minum. Maka kama annal badana yahtaju ila godain, kadalikal qalbu yahtaju ila godain, qalbu juga perlu makanan, perlu sarapan. Kalau badan perlu sarapan, qalbu juga membutuhkan sarapan. Sarapan batin, sarapan badan, godaul badani al amalu dohir. Sarapan badan adalah amaliyah yang dohir. Wa godaul qalbi al amalu al batin, dan sarapan kolbu adalah amal perbuatan yang batin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bisa terbayang kalau badannya kurang makan pasti kurus kering kolontang, sholat juga tidak mampu. Begitu juga batin kita, kalau kurang sarapan, kurang makan, batin pun akan rusak, tidak mau menerima kebenaran, kolbunya tidak akan bercahaya. Dengan demikian, dohirnya perlu, yang sudah sholat berjamaah lanjutkan, yang sudah punya amaliyah yang baik lanjutkan amal yang dohirnya, diisi kolbunya, dipupuk kolbunya dengan amaliyah batin, dengan ngaji Quran, dengan mempelajari syukur, mempelajari mahabbah, mempelajari ikhlas, mempelajari tawakal, mempelajari sobar. Itu adalah amaliyah yang batin. Maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, dohirnya diisi dengan amal yang dohir, batinnya diisi dengan amal yang batin. Amaliyah yang batin yang dohir adalah amaliyah yang dilakukan oleh badan, oleh lisan. Badan, lisan perlu membutuhkan terhadap makanan. Dohir kita, batin kita juga sama memerlukan terhadap makanan. Makanan yang badan, yang dohir ini adalah al-amaliyatud dohir, amal yang dohir. Dan makanan yang batin adalah makanan kolbu adalah amaliyah yang batin, al-amalul batin. Makanan kolbu adalah makanan al-amaliyah yang batin. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah diri kita yang memiliki fisik,
yang memiliki batin. Fisik ini adalah badan, batin itu dikendalikan oleh kolbu. Badan perlu makanan, kolbu perlu makanan. Makanan badan dengan yang amal yang dohir, makanan yang kolbu perlu dengan amal yang batin. Itulah kedua-duanya memiliki hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Lamun dua-duanya terisi, insya Allah seimbang dunia, seimbang akhirat. Lamun tidak terisi, maka bisa jadi dunianya saja yang terisi, tapi kolbunya kering, kerontang, sakit. Kolbunya sakit jiwanya, dan itu lebih berbahaya. Apalagi kalau dalam kolbunya ada ria, ada ujub, ada sum'ah, itu lebih berbahaya. Ada penyakitnya. Penyakit harus segera dibersihkan. Dibersihkannya dengan taklim, dengan ngaji Quran, dengan sholat, dengan dikir, dengan khusyuk, dengan sabar, dengan mahabbah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah pengantar kita, pengajian kita pada hari ini berkaitan dengan amaliyah yang zahir dan amaliyah yang batin. Demikian yang bisa disampaikan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari lisan saya pribadi. Sebelum berdoa, seperti biasa, barangkali ada yang mau berdiskusi, mangga.